Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjang, kapara Bapak sareng Ibu, hatur nuhun, parantos rawuh, ngapunten, boten saged terus. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Pak UU yang hadir pada hari ini, Pak UU Rojanul Ilum, dari perwakilan Pangdam Siliwangi, Pak Majen Agus Subianto, Wakapolda Brigjen Polisi Edi Sumitro, Rektor ITB Ibu Profesor Reni Wirahadikusuma, Rektor Telkom Profesor Dr. Adi Wijaya, tadi saya dengar juga ada A.A.Dim, Mulyadi Tirta yang merupakan prominent wajib pajak di Bandung, dan seluruh prominent pajak lain yang hadir di sini. Yang saya juga sangat banggakan, hormati, dan merupakan partner kami yang reliable, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dapil Jawa Barat yang hadir pada hari ini. Ada Pak Agun yang tadi udah 6 kali, tapi saya nggak pernah diundang di dapilnya. Agun Gunanjar, iya. Ada Pak Heri Gunawan, ada juga Pak Ahmad Najib dari PAN, Pak Eki Muharam dari PKS, Pak Satori dari Nasdem, Ibu Vera yang dari Demokrat, kemudian Ibu Siti Mufatatah juga dari Demokrat, Ibu Putri Komarudin yang dari Golkar, dan Pak Primus dari PAN. Pak Fatan tentu saja sebagai pimpinan, meskipun dapilnya tidak di sini, tapi mewakili pimpinan dari Komisi 11 lintas dapil kalau sudah pimpinan itu. Hari ini kami akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai sebuah undang-undang yang begitu penting bagi Indonesia. Undang-undang yang dilahirkan dengan ikhtiar bersama antara pemerintah dengan DPR, menyadari bahwa pajak dan perpajakan adalah fondasi penting bagi sebuah negara.
Tadi telah disampaikan oleh Pak Fatan mengenai prosesnya. Kami mungkin akan menyampaikan mengenai substansi dari undang-undang ini. Mengapa pemerintah bersama DPR menganggap penting untuk membuat harmonisasi peraturan perpajakan, terutama pada saat kita telah dihantam COVID-19 pandemi yang masih berlangsung, yang memberikan dampak yang sungguh luar biasa bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia, mempengaruhi sisi kesehatan, mempengaruhi sisi sosial, mempengaruhi sisi ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, kami izinkan untuk menyampaikan beberapa bagian dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dalam presentasi pagi ini. Tadi Pak Wagub menyampaikan Jawa Barat sebagai penyangga ibu kota yang memiliki peran dan posisi strategis. Pak Justinus sudah membuka dengan mengatakan bahwa Bandung dulu didesain sebagai ibu kota negara zaman penjajahan, dan juga kita kenal Bandung disebut Paris van Java. Jawa Barat dengan penduduk terbesar provinsi di Indonesia juga mendapatkan manfaat dari penerimaan pajak, karena setiap rupiah pajak yang kita kumpulkan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui daerah dalam bentuk transfer. Pak U tadi menyampaikan kurang banyak transfernya, berarti pajaknya harus lebih banyak lagi kita kumpulkan, sehingga bisa kita tadi DAU-nya berdasarkan Undang-Undang HKPD adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat kita dimanapun mereka berada, dan juga untuk membangun daerah-daerah sehingga yang disebut horizontal inequality atau ketimpangan horizontal antar daerah bisa semakin lama diperkecil. Horizontal dan vertikal inequality antara pusat, provinsi, kabupaten, kota juga makin diperkecil. Ini semuanya bisa dijalankan kalau kita memiliki penerimaan perpajakan yang kuat, yang akan dibagi kepada seluruh daerah dan pada akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu kami akan memulai dengan cita-cita Indonesia untuk mencapai sebuah negara yang makmur, berkeadilan, sejahtera. Indonesia pada tahun 2045 yang diharapkan akan menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia, di mana penduduknya akan mencapai 309 juta, 52% adalah penduduk yang produktif, hidupnya di perkotaan 75% dan 80% mereka berpenghasilan menengah. Cita-cita ini hanya akan tercapai apabila kita membangun fondasi dan prasyaratnya. Prasyarat untuk membangun Indonesia menjadi maju, makmur dan berkeadilan adalah pertama, manusianya, SDM-nya harus bagus. Pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial itu dibutuhkan. Infrastruktur juga harus bagus. Tadi yang disampaikan Pak Wagub, betapa sekarang mobilitas bisa terjadi karena berbagai konektivitas dengan dibangunnya infrastruktur. Itu semuanya dibayar dari penerimaan pajak. Kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan pembangunan daerah yang makin baik, itu menjadi sesuatu prasyarat, dan tentu kebijakan ekonomi serta stabilitas secara makro maupun secara politik menjadi sangat penting. Ibu bapak sekalian, Indonesia di dalam membangun seluruh fondasi 2045 ini harus bertumpu pada APBN. Namun ini tidak satu-satunya instrumen. Kita punya instrumen lain yaitu reformasi struktural. Sehingga meskipun dalam situasi pandemi, pemerintah dan DPR terus merumuskan langkah-langkah bagaimana kita memperkuat fondasi ekonomi dari sisi SDM, reformasi di bidang pendidikan,
Merdeka Belajar, dari sektor kesehatan pada saat kita terhantam COVID, kita melakukan perbaikan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia diperbaiki, dan juga jaring pengaman sosial kita diperkuat. Kita juga memperbaiki dari sisi iklim usaha, bagaimana investasi, perdagangan dibuat menjadi lebih maju. Sektor-sektor lainnya bisa meningkat, termasuk teknologi digital. Dan tentu dari sisi keuangan negara kita juga perlu untuk membangun keuangan negara yang sehat melalui reformasi fiskal. Ini semua ditujukan agar Indonesia ekonominya bisa bertransformasi menuju ekonomi di mana nilai tambah terjadi di Indonesia, produktivitas dan competitiveness dari masyarakatnya meningkat, dan tentu dengan itu kemakmuran serta pemerataan bisa tercapai. Dalam upaya kita untuk membangun Indonesia tidak selalu mulus. Kadang-kadang kita dihadapkan pada musibah atau shock. Seperti yang terjadi saat ini adalah COVID-19. Kita mengalami musibah, memang tidak sendirian, seluruh negara di dunia menghadapi COVID-19, makanya disebut pandemi. Pandemi ini begitu dahsyat, dia telah menciptakan opportunity loss, yaitu kesempatan yang tadinya kita bisa maju menjadi mengalami penundaan atau bahkan setback. Mengapa? Karena pandemi sering harus menciptakan langkah-langkah yang memang berakibat pada sisi ekonomi dan sosial yang berat. Pada saat kita menghadapi varian Delta yang merebak begitu luas dan sekarang kita dihadapkan pada Omikron, kita harus sedikit berhati-hati, mengurangi mobilitas dan pertemuan, sehingga ini juga mempengaruhi sosial maupun ekonomi masyarakat.